Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng. Oke, pada kesempatan kali ini kita bakal bareng-bareng membahas selanjutan tentang PP nomor 21 tahun 2020, PP nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang insya Allah pada video ini kita mulai dari pasal 321. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai pembahasan kita dari pasal 321. Dan seperti biasa, di sebelah kanan layar ini adalah pasal ayat-ayatnya, kemudian di sebelah kiri ini adalah penjelasan dari pasal-pasal tersebut. Pasal 321 ayat 1. Persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 memuat A. Identitas pemegang persetujuan teknis pengelolaan limbah B3, tanggal penerbitan persetujuan teknis, kemudian kewajiban pemegang persetujuan teknis. Persyaratan teknis pemanfaatan limbah B3 yang meliputi 1. Nama, kategori, dan karakteristik limbah B3, jumlah kapasitas dan komposisi limbah B3 yang akan dimanfaatkan. 3. Desain dan rancang bangun fasilitas pemanfaatan limbah B3. 4. Tata cara pengemasan limbah B3. 5. Tata letak lokasi pemanfaatan limbah B3. 6. Ketentuan simbol limbah B3. Ke-7. Tata letak saluran untuk pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan pemanfaatan limbah B3. 8. Hasil uji laboratorium untuk limbah B3 sebelum dimanfaatkan. 9. Sistem tanggap darurat limbah B3 berupa dokumen program kedaruratan pengelolaan limbah B3. Dan di sini ada penjelasannya ya. Ini ada penjelasan untuk ayat 1 angka 8 ini. Limbah B3 yang akan dimanfaatkan oleh industri semen, maka memerlukan uji total konsentrasi logam TCLP, uji emisi, dan uji kualitas produk semen. Ayat 2. Kewajiban memegang persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C meliputi A. Melakukan identifikasi limbah B3 yang dikumpulkan. B. Melaksanakan pemanfaatan limbah B3 sesuai dengan standar produk, standar lingkungan hidup, dan atau baku mutu lingkungan hidup. C. Melakukan uji coba pemanfaatan limbah B3 bagi pemanfaatan limbah B3. 1. Sebagai substitusi bahan baku yang tidak memiliki standar nasional Indonesia. Dan atau 2. Sebagai substitusi sumber energi. B. Melakukan pencatatan nama dan jumlah limbah B3 yang dimanfaatkan dari limbah B3 yang dihasilkan. E. Memfungsikan tempat penyimpanan limbah B3 sebagai tempat penyimpanan limbah B3. G. Melakukan pengumpulan limbah B3 yang akan dimanfaatkan. H. Memanfaatkan limbah B3 sesuai dengan teknologi pemanfaatan limbah B3 yang dimiliki. I. Menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas pemanfaatan limbah B3 bagi penghasil limbah B3 yang belum memiliki fasilitas pemanfaatan limbah B3. J, K, L, M, N, dan seterusnya teman-teman bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian pasal 322 ayat 1. Penghasil limbah B3 yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 wajib. Nah, kewajibannya apa aja nih? Melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum dalam persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3. Kemudian yang B-nya melakukan pengumpulan limbah B3 yang dihasilkannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana maksud dalam pasal 298. C. Melakukan penyimpanan limbah B3, melakukan pengemasan limbah B3, melakukan pemanfaatan limbah B3, kemudian menaati baku mutu air limbah, memanfaatkan limbah B3 menghasilkan air limbah. G. Menaati baku mutu emisi jika pemanfaatan limbah B3 menghasilkan emisi. H. Menyusun dan menyampaikan laporan pembangunan fasilitas pemanfaatan limbah B3 bagi penghasil limbah B3 yang belum memiliki fasilitas pemanfaatan limbah B3. I. Menyusun dan menyampaikan laporan uji coba pemanfaatan limbah B3. J. Menyusun dan menyampaikan laporan pemanfaatan limbah B3 lalu memiliki dan melaksanakan sistem tanggap darurat berupa dokumen program kedaruratan pengelolaan limbah B3. Dan L. Memiliki tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengelolaan limbah B3. Ayat 2.
Pemanfaatan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan bagi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D. Ayat 3, laporan pembangunan fasilitas pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H disampaikan kepada Menteri paling lambat 14 hari sejak selesainya pembangunan fasilitas pemanfaatan limbah B3. Ayat 4, laporan uji pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf I disampaikan kepada Menteri paling lambat 14 hari sejak selesainya uji coba pemanfaatan limbah B3. Ayat 5. Laporan pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf J disampaikan kepada Menteri paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan sejak persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 diterbitkan. Pasal 323 ayat 1, berdasarkan laporan pembangunan fasilitas pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada pasal 322 ayat 3, Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10 hari kerja sejak laporan diterima. Verifikasinya setelah 10 hari ya sejak laporan diterima gitu. Ayat 2-nya dalam hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menunjukkan fasilitas pemanfaatan limbah B3 A sesuai dengan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 Menteri menerbitkan SLO kegiatan pemanfaatan limbah B3 bagi kegiatan pemanfaatan limbah B3 yang tidak wajib melakukan uji coba pemanfaatan limbah B3 atau B. Tidak sesuai persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3, maka Menteri menyampaikan surat agar penghasilan limbah B3 mengubah rencana pembangunan fasilitas yang termuat dalam persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3. Ayat 3, penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling lama 7 hari setelah verifikasi dilakukan. Ayat 4, SLO untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A menjadi dasar dimulainya A. Kegiatan operasional pemanfaatan limbah B3 dan B. Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam perizinan berusaha. Pasal 324 ayat 1, berdasarkan laporan uji coba pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 322 ayat 4, Menteri melakukan verifikasi paling lambat 10 hari kerja sejak laporan diterima. Ayat 2, dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menunjukkan uji coba pemanfaatan limbah B3A sesuai dengan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3, Menteri menerbitkan SKO kegiatan pemanfaatan limbah B3 atau B tidak sesuai dengan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3. Menteri menyampaikan surat agar penghasilan limbah B3 mengubah proses pemanfaatan limbah B3 yang termuat dalam persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3. Ayat 3, penerbitan SLO atau penyampaian surat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan paling lama 7 hari setelah verifikasi dilakukan. Ayat 4, SLO untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A menjadi dasar dimulainya A. Kegiatan operasional pemanfaatan limbah B3 dan B. Pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam perizinan berusaha. Pasal 325 ayat 1, setiap orang yang menghasilkan limbah B3 yang melakukan kegiatan pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki penetapan penghentian kegiatan jika bermaksud A. menghentikan usaha dan atau kegiatan dan atau B. mengubah penggunaan atau memindahkan lokasi dan atau fasilitas pemanfaatan limbah B3. Ayat 2, untuk memperoleh penetapan penghentian kegiatan, setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri, Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan. Ayat 3, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilengkapi dengan A. Identitas pemohon, B. Laporan pelaksanaan pemanfaatan limbah B3. Ayat 4, Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama 10 hari kerja sejak permohonan diterima. Ayat 5, dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 menunjukkan A. Tidak terdapat pencemaran lingkungan hidup. Menteri Gubernur atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan penetapan penghentian kegiatan pemanfaatan limbah B3
paling lama 7 hari sejak hasil evaluasi diketahui, atau B. Terdapat pencemaran lingkungan hidup, pemohon wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup. Ayat 6. Penghasil limbah B3 wajib melaporkan surat penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf A yang diterbitkan gubernur atau bupati wali kota kepada menteri paling lambat 5 hari kerja sejak surat ditetapkan. Ayat 7. Menteri menerbitkan penetapan penghentian kegiatan pemanfaatan limbah B3 paling lambat 7 hari kerja setelah pemohon selesai melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf B yang dibuktikan dengan penetapan status setelah selesainya pemulihan lahan terkontaminasi. Selanjutnya pasal 326 ayat 1, dalam hal setiap orang yang menghasilkan limbah B3 tidak mampu melakukan sendiri pemanfaatan limbah B3 yang dihasilkannya, A. Pemanfaatan limbah B3 diserahkan kepada pemanfaat limbah B3, atau B. Dapat melakukan ekspor limbah B3 yang dihasilkannya. Ayat 2. Penyerahan limbah B3 kepada pemanfaat limbah B3 sebagaimana masuk pada ayat 1 huruf A disertai dengan bukti penyerahan limbah B3. Penjelasannya untuk yang ayat 2 ini, bukti penyerahan limbah B3 antara lain berupa keterangan penyerahan limbah B3, berita acara atau risalah. Ayat 3, salinan bukti penyerahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disampaikan kepada menteri paling lama 7 hari setelah penyerahan limbah B3. Ayat 4, ekspor limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dapat dilakukan jika tersedia teknologi pemanfaatan limbah B3 dan atau pengolahan limbah B3 di dalam negeri. Kita lanjut ke pasal 327 ayat 1. Setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 326 ayat 1 huruf B untuk dapat melakukan ekspor limbah B3 yang dihasilkannya wajib A. Mengajukan permohonan notifikasi secara tertulis kepada Menteri, B. Menyampaikan rute perjalanan ekspor limbah B3 yang dilalui, C. Mengisi formulir notifikasi ekspor limbah B3 dan D. Memiliki izin ekspor limbah B3. Ayat 2. Menteri menyampaikan notifikasi kepada otoritas negara tujuan ekspor dan negara transit berdasarkan permohonan notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H. Ayat 3, notifikasi yang disampaikan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat A. Identitas pemohon, B. Identitas limbah B3, C. Identitas importir limbah B3 di negara tujuan, D. Nama, karakteristik, dan jumlah limbah B3 yang akan diekspor, dan E. Waktu pelaksanaan ekspor limbah B3. Ayat 4, dalam hal notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 disetujui oleh otoritas negara tujuan ekspor dan negara transit limbah B3, Menteri menerbitkan rekomendasi ekspor limbah B3. Ayat 5, rekomendasi ekspor limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 4 menjadi dasar penerbitan izin ekspor limbah B3 yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Ayat 6, persyaratan dan tata cara permohonan dan penerbitan izin ekspor limbah B3 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 327 tidak ada penjelasan karena sudah cukup jelas. Kemudian pasal 328 ayat 1, pemanfaat limbah B3 untuk dapat melakukan pemanfaatan limbah B3 yang diserahkan oleh setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 326 ayat 1 huruf A, wajib memiliki A. persetujuan lingkungan, dan B. perizinan berusaha di bidang usaha pengolahan limbah B3. Ayat 2, pemanfaatan limbah B3 oleh pemanfaat limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi bahan baku, B. pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi sumber energi, D. C. pemanfaatan limbah B3 sebagai bahan baku, dan D. pemanfaatan limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat 3, limbah B3 yang dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berasal dari limbah B3 yang dihasilkan oleh satu atau beberapa penghasil limbah B3. Pasal 329 ayat 1, pemanfaat limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 328, dilarang melakukan pemanfaatan limbah B3 terhadap limbah B3 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 becquerel per cm persegi dan atau konsentrasi aktivitas sebesar A 1 becquerel per gram untuk setiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium, atau B 10 becquerel per gram untuk kalium. Ayat 2, radionuklida sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A meliputi A. uranium 238, B. plumbum 210, C. radium 226, D. radium 228,
thorium 228, thorium 230, thorium 234, polonium 210. Ayat 3, radionuklida polonium 210 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf H hanya berlaku untuk penentuan konsentrasi aktivitas radionuklida anggota deret uranium dan thorium pada limbah B3 yang berasal dari kegiatan eksploitasi dan penghilangan gas bumi. Ayat 4, larangan melakukan pemanfaatan limbah B3 dikecualikan jika tingkat radioaktivitas dapat diturunkan di bawah tingkat kontaminasi radioaktif dan atau konsentrasi aktivitas sebagaimana maksud pada ayat 1. Nah, ini tadi ada penjelasannya yang pasal 329 ayat 1-nya. Pelarangan dimaksudkan untuk melindungi manusia dan makhluk hidup lainnya dari paparan limbah B3 yang berasal dari technologically enhanced naturally occurring radioactive material atau TENOM yang mengandung radioaktif tertentu. Kemudian pasal 330 ayat 1. Untuk dapat memperoleh persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 328 ayat 1 huruf A, pemanfaatan limbah B3 wajib memiliki persetujuan teknis pengolahan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3. Ayat 2. Pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengajukan permohonan kepada menteri dilengkapi dengan persyaratan yang meliputi. Nah, ini teman-teman bisa baca dari poin A hingga poin I ya. Kemudian ini ada mohon maaf sampai poin N ya. Kemudian ada penjelasannya untuk yang pasal 330 yang huruf C yang nomor angka 2-nya. Nah, ini ya, jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas manfaatan limbah B3. Nah, ini penjelasannya, jadwal pelaksanaan pembangunan fasilitas manfaatan limbah B3 memuat informasi tentang uraian kegiatan pembangunan fasilitas dan lini masa atau timeline pembangunan fasilitas. Selanjutnya, ayat ketiganya, permohonan persetujuan teknis pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus dikecualikan dari persyaratan permohonan persetujuan teknis sebagaimana maksud pada ayat 2 huruf E. Oke teman-teman semua, itu dia dalam pembahasan kita untuk video kali ini dari pasal 316 sampai dengan pasal 330. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.